Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Semuanya dalam kondisi sehat ya. Tetap semangat meskipun belajar di rumah. Baik, ini adalah bagian yang ketiga dari listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kompetensi dasarnya masih sama ya. Tidak perlu saya bacakan. Tujuan pembelajaran untuk kali ini setelah menyimak video ini diharapkan teman-teman sekalian dapat yang pertama adalah mendeskripsikan karakteristik rangkaian seri. Kemudian yang kedua adalah kalian dapat mendeskripsikan karakteristik dari rangkaian paralel. Dan yang ketiga adalah kalian mampu menerapkan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff pada rangkaian seri, paralel maupun kombinasi keduanya. Adapun manfaat dari pembelajaran kita ini adalah kalian nanti dapat merangkai rangkaian seri dan paralel, sehingga nanti kalian bisa membedakan karakter dari rangkaian seri dan paralel. Nanti sebaiknya kalau kita pasang instalasi listrik itu seri apa paralel sih di rumah, ya kan? Nah, kalian tahu seri apa paralel? Nah, setelah mempelajari ini kalian nanti akan tahu, sehingga kalian akan dapat merangkai listrik di rumah sendiri ya, tanpa harus menggunakan jasa orang lain. Lumayan kan, menghemat. Seperti biasanya hadirin sekalian, teman-teman sekalian, di akhir video ini akan ada beberapa soal untuk mengukur kemampuan kalian sejauh mana telah memahami materi yang disampaikan. Nah, baik. Untuk memulai kegiatan pagi hari ini, kita awali dengan terlebih dahulu dengan berdoa ya, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing yang beragama Islam. Mari kita membaca basmalah bersama-sama. Yang beragama selain Islam mohon bisa berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya antarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah awal teman-teman sekalian, nanti sebelum kita jauh membahas rangkaian listrik ya, kalian harus ingat hukum Ohm ya, jangan lupa ya. Jadi hukum Ohm itu sangat penting. Kalian ingat buah pir kan, V sama dengan IR. Ingat buah pir, ingat hukum Ohm. V sama dengan IR, I adalah V per R adalah V per I. V tegangan atau volt, voltase, beda potensial, I arus listrik, ampere, R adalah hambatan, satuannya adalah Ohm. Terus itu ya. Nah, sekarang kita akan mengenal jenis-jenis rangkaian listrik terlebih dahulu. Perhatikan gambar ini ya. Yang kiri namanya rangkaian seri, yang kanan namanya rangkaian paralel ya. Kalian ngerti tidak bedanya ya? Kalau di rumah kalian itu rangkaiannya seri atau paralel? Kalau rangkaian seri seperti ini ya, kabelnya satu membentuk sirkuit gitu. Kalau kabelnya bercabang, ini pasti rangkaian paralel. Kalau ini saya putus, akibatnya apa? Lampunya mati. Atau kalau ini saya ambil, ini juga akan mati. Jadi mati satu, mati semua. Itu rangkaian seri. Kalau rangkaian paralel, ini kalau saya ambil, listrik akan mengalir ke sini langsung. Sehingga ini nyala meskipun ini mati. Atau dibalik, kalau ini dimatikan, di sini yang nyala. Itu namanya rangkaian paralel. Dari sini kalian akan bisa menebak. Lampu di rumahmu kan banyak. Nah, kalau mati satu, apa yang lain mati semua? Kan tidak. Berarti rangkaiannya apa? Oke, jelas paralel. Itu salah satu fungsinya ya, perbedaannya ya. Sederhana kan? Nah, sama ini rangkaian seri semacam itu. Rangkaian paralel semacam itu. Oke, ini seri, ini paralel. Sama ya. Kalau ini lampunya kamu ambil satu, mati semua karena putus. Kabelnya cuma tunggal. Tapi kalau bercabang, kalau ini kamu ambil satu, maka ada alternatif mengalir ke sini. Mengalir ke sini. Nah, itu. Yang terakhir. Nah, ini kombinasi namanya. Kalau ini rangkaian paralel, ini sebetulnya paralel tapi ada bagian yang seri. Di mana? Ini yang seri. Lampu 4 dan lampu 3 ini di seri. Lampu 1, lampu L2 sama lampu
gabungan L4 L3 ini rangkaiannya paralel. Jadi ini secara keseluruhan namanya rangkaian paralel meskipun ada bagian yang seri. Jadi begitu, sebetulnya rangkaian itu cuma ada dua, seri sama paralel ya. Nah ini, kalau ini apa ini? Ini seri ya, jelas ya, ditekuk-tekuk. Pokoknya kabelnya cuma satu, ini seri. Kalau ini paralel karena bercabang-cabang. Kalau ini kombinasi ya kan, karena ada bagian yang ini namanya seri sebetulnya ya. Ini adalah seri, cuma ada bagian yang paralel. Rangkaian seri, perhatikan gambarnya semacam ini ya. Ini 3 buah lampu dipasang seri. Ini 3 gambar ini sama sebetulnya, cuma modelnya saja yang berbeda ini. Tapi ini rangkaiannya sama persis, disebut rangkaian seri. Nah, bagaimanakah karakter dari rangkaian seri? Untuk mengetahui karakter dari rangkaian seri, perhatikan semacam ini. Ini ada rangkaian seri. Mana yang di seri? Yaitu L1 dan L2. Kita akan mengukur arusnya. Kita mengukur arusnya. Apa yang akan terjadi sih kalau di rangkai seri? Ternyata arusnya lihat, jarum ampermeter menunjuk angka yang sama. Kalau kita lihat skala yang bawah, maka ampermeter pada L1 dan ampermeter pada L2 sama-sama menunjuk angka 40 per 100 dikalikan 5 ampere ya. Itu cara membacanya. Oke. Berarti karakter dari rangkaian seri adalah arus di setiap lampu atau di setiap titik adalah sama. Ya, itu poin pentingnya di situ. Jadi pada rangkaian seri kuat arus listrik di mana-mana sama. Perhatikan itu. Logikanya apa? Kabelnya cuma satu, nggak bercabang. Jadi arusnya harus sama. Nah, jadi pakailah logika. Nah, berdasarkan fakta semacam itu, maka karena arusnya sama, akibatnya apa? Nah, akibatnya di sini kan ada I-tot ya. I-total ini, I-total. I-total itu sama. I1 sama dengan I-total, I2 sama dengan I-total, I3 sama dengan I-total. Karena arusnya cuma sama ini ya. Ini aku untuk membedakan I1 yang melewati pada R1, tapi besarnya sama. I2 yang lewat pada R2, tapi besarnya sama dan seterusnya. Nah, kalau kita anggap ini rangkaian seri, maka kita ganti dengan sebuah R yang kita sebut dengan RS. Seperti ini yang kita sederhanakan ya. Nah, ternyata I1 kalikan R1 itu akan menghasilkan tegangan besarnya V1. Ini V2, ini V3 dan seterusnya. Ternyata V total, V sumbernya itu setara dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Ini poin penting juga ini. Kalau kita sederhanakan V total kembali I dikalikan R total. R totalnya adalah R1 kalikan tambah R2 tambah R3. Sehingga V total sama dengan I dikalikan RS. Ini sebutkan I1 kali R1, ini I2 kali R2, ini I3 kali R3. Cuma I-nya kan sama, I total. Ya saya keluarkan karena sama ya. Nah, artinya V total adalah I dikalikan R secara keseluruhan. Dari sini kelihatan bahwa RS-nya adalah R1 ditambah R2 ditambah R3. Oleh karena itu rangkaian seri disebut rangkaian pembagi tegangan. Arusnya sama, tetapi akibatnya tegangan berbeda-beda oleh akibat R-nya berbeda-beda. Kalau R-nya sama ya jadi sama. Misalnya kalau ini R-nya 3, di sini 9 volt, berarti ya 9 volt, 9 volt, 9 volt gitu ya, dibagi rata. Ini prinsipnya begitu. Jadi poin-poinnya di sini. Poin-poinnya di sini. Oke, di slide berikutnya saja. Yaitu karakter dari rangkaian seri. Yang pertama adalah
semua arusnya adalah sama. Semua arusnya adalah sama. Oh, ini salah ketik ya. Ini salah ketik. Maaf. Semua arus adalah sama. Ini sama dengan. Ini sama dengan. Oke. Ini arusnya sama. Ini salah ketik ya. Terus berikutnya berfungsi untuk membagi tegangan. Artinya V1 ditambah V2 ditambah V3 sama dengan V totalnya, V sumbernya. Yang ketiga, hambatan serinya menjadi tinggal saja dijumlah. Itu namanya rangkaian seri. Jadi ini penting, ini pokok, ini catat, tempel di dinding kamarnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat contohnya ini. Contoh soal rangkaian seri misalnya. Seperti ini, ada R1 3 ohm, R2 9 ohm. Ini 12 volt. Kok 12? Sorry ya. Pertanyaannya, R serinya berapa? R serinya ya mudah sekali, tinggal dijumlah kan. Ini ditambah ini berapa? 12, ya kan? Tinggal dijumlah 12 ohm. Kemudian I total berarti arus yang keluar dari baterai di sini. Ya sama dengan ini. Nanti sama juga mengalir di sini karena kabelnya cuma satu. Maka I totalnya itu sama dengan V sumber, yaitu 6 dibagi, karena total berarti R-nya juga total, berarti 6 volt dibagi 12 berarti setengah ampere. Nah gitu ya, jadi setengah ampere. Kemudian arus yang mengalir di sini ya sama, ini setengah ampere kan sama. Alir yang di sini ya sama, yaitu setengah ampere. Kemudian tegangan, katakanlah ini kita sebut V1, yang di sini kita sebut V2. Maka V1, V itu adalah I dikali dengan R. Karena V1 maka R-nya 1, I-nya I1 sebetulnya, tapi kan sama, yaitu setengah dikali R-nya 3, berarti 1,5 kan. 1,5. Kemudian V2 nya berarti sama dengan setengah dikali dengan R nya berapa? 9. Berarti 4,5 kan. 4,5. Nah kalau ini kita jumlah, V1 tambah V2 akan sama dengan 6, ya kan. Ini kalau dijumlah adalah 6, sama dengan ini. Itulah karakter dari rangkaian seri. Oke ya, jelas ya. Sekarang kita tinggalkan, kita akan mempelajari tentang rangkaian paralel. Seperti apa karakternya? Seperti ini ya. Kalau tadi arusnya sama, kalau kita ini lihat, yang kita perhatikan ada 3 buah ampere meter ini. Ini nanti kan bercabang di sini sama di sini. Ya, kita perhatikan ampere meter di sini sama di sini. Apakah sama? Kita hubungkan saklarnya. Apakah sama? Oh, ternyata tidak. Ternyata ini lampunya identik ya. Di sini ini setengahnya ini 20, ini 40, ini 20. Tapi ini sama karena kebetulan lampunya sama. Artinya di bagian percabangan arusnya lebih kecil dibandingkan dengan kabel yang berada di jalur utama. Ya kan? Artinya rangkaian paralel itu adalah pembagi arus, bukan pembagi tegangan. Oke, jawabannya ampere meter tidak sama kan. Oke, pada rangkaian bercabang jumlah kuat arus yang masuk pada titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang ya. Nanti yang masuk sama dengan yang keluar. Misalnya kalau ini 2 ampere terus masuk ke percabangan ini, maka di sini 1, di sini 1. Kalau di sini lagi nyambung lagi kan, di sini 1, di sini 1, nyambung lagi maksud saya. Ini menjadi 2 ampere, bukan 2 volt, 2 ampere. Itu maksudnya. Jadi jumlah arus yang masuk ke suatu titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari percabangan itu. Namanya hukum Kirchhoff 1. Nah, sekarang karakter rangkaian paralel. Seperti itu.
I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Ini kan, ini percabangannya. Ini yang masuk, ini I masuk. Sama dengan jumlah yang keluar. Seperti ini namanya hukum satu Kirchhoff ya. Misalnya nih ya, ini 5 ampere. Di sini misalnya 8 ampere. Misalnya ya. Berarti total di sini harus 13 ampere. Misal kalau di sini 3. Kalau di sini berapa ya? 6 misalnya. Nah, berarti 3 tambah 6 berapa? 9 kan? Padahalnya totalnya harus ada 13. Berarti kurangnya berapa? 4. Itu namanya jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Oke. Poin yang kedua, kalau rangkaiannya paralel murni ya, tidak campurannya, maka di sini tegangannya sama dengan ini, nggak usah dihitung. Jadi ini juga V, di sini juga V, di sini juga V. Itu prinsipnya, tegangannya sama. Kalau di sini itu 6 volt, maka ya di sini 6, di sini 6, di sini 6 dan seterusnya, ikut aja, tinggal mengekor ya. Nah, tapi arusnya tidak, makanya disebut pembagi arus. Karena I itu adalah sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3, maka I itu berarti V dibagi R paralelnya. Berarti I1 berarti V dibagi R1. I2, oh ini I2 ini, salah ketik. I2, V dibagi R2, ini I3 ya. Waduh, ini salah ketik, tidak apa-apa ya. Nah, ini maksudnya begitu. Nah, ini berarti V dibagi R3. Karena V-nya sama, ini kita coret. Dibagi V maksudnya, maka hasilnya adalah 1/Rp sama dengan 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. Itu cara untuk menghitung R paralel. Ya, itulah karakter dari rangkaian paralel. Nah, sekarang kita simpulkan. Yang pertama, di semua V, di semua R, di setiap titik V-nya harus sama. Semua V di setiap, betul ya, semua V di setiap titik atau di setiap R adalah sama. Jadi V-nya sama seperti yang saya sampaikan tadi. Semua V-nya sama. V1, oh ini salah ketik ini, maaf ya. Ini mestinya sama dengan, copy paste belum dirubah, sama dengan. Jadi V-nya sama. Berikutnya, berfungsi membagi arus sehingga I totalnya sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Kemudian hambatan paralelnya menjadi 1/Rp sama dengan 1/R1 plus 1/R2 ditambah 1/R3. Ini poinnya 3 itu ya. Itulah karakter dari rangkaian paralel. Coba sekarang kita lihatkan soalnya. Ini contoh soal sama ya. Ini R1, R2 ini di paralel. Berarti nanti akan ada arusnya mengalir ke sini. Nah, ini kita sebut I. Terus di sini kita sebut I1. Di sini kita sebut I2. I1 yang mengalir di R1, I2 yang mengalir di R2. Kalau di sini nanti akan kembali lagi I, yaitu I total ya. RP-nya tadi 1/Rp sama dengan 1/R1 berarti 1/3 ditambah dengan 1/R2 berarti, nah karena penyebutnya belum sama kita samakan, jadi 2/6 sampai ditambah 1/6 berarti sama dengan 3/6. Karena 1/Rp adalah 3/6, maka Rp-nya jangan lupa dibalik 6/3. Berarti sama dengan 2 ohm. Oh, ternyata R-nya menjadi lebih kecil. Jadi paralel itu fungsinya untuk memperkecil hambatannya. Kemudian I total. I totalnya sama dengan
sama, berarti V dibagi R paralelnya kan. V-nya adalah 6, R-nya adalah 2, berarti arusnya 3. Oh, arusnya 3 ampere. Ini 3 ampere, di sini juga 3 ampere. Berarti di kabel yang satu yang keluar dari sumber tegangan 3 ampere. Apakah ini dibagi rata? Oh, tentu tidak ya, karena hambatannya tidak sama. Kecuali kalau hambatannya sama dibagi rata, dibagi 2 gitu. Tapi kalau ini kan hambatannya tidak sama. Manakah arus yang mengalir lebih besar? Pasti di daerah sini ya. Kenapa? Hambatannya lebih kecil. Karena hambatannya lebih kecil akan menyebabkan arusnya menjadi lebih besar. Sekarang kita hitung V. V pada R1, R2. V-nya nggak usah dihitung. Ini pasti 6 volt, ini pasti 6 volt. Karena prinsipnya tegangannya harus sama dengan ini ya. Karena ini paralel murni. Berikutnya I pada masing-masing. Oh, I1-nya ya gampang. Berarti V dibagi R. Berarti 6 dibagi 3. Berarti 2 ampere. Sedangkan kalau yang di sini adalah 6 dibagi 6. Berarti 1 ampere. Kalau 1 ditambah 2 harus sama dengan 3. Nah, begitulah rangkaian paralel, sangat mudah. Oke. Nah, kalau kombinasinya bagaimana? Nah, kalian belajar lagi ya. Yang penting ini paham dulu. Nah, sekarang kita simpulkan. Oke. Rangkaian seri dan paralel. Kita bandingkan gambarnya. Tuh, lihat perbedaan gambarnya ya. Jelas sekali, jangan sampai lupa. Berikutnya, kalau seri, semua I di setiap R harus sama. Ini sama. I sama. Oke. Ini sama. Kemudian kalau bagian paralel, V-nya yang sama. Ini copy paste, tidak dibuka, nggak ketahuan. Sama ya. Oke, berikutnya kalau seri berfungsi untuk membagi tegangan. V-tot sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Sedangkan untuk rangkaian paralel, I totalnya adalah I1 ditambah I2 ditambah I3. Kemudian hambatan serinya tinggal dijumlahkan. Sedangkan hambatan paralelnya pakai seper-seper ya. Jangan lupa hasil akhirnya dibalik. Nah, demikian teman-teman sekalian, karakteristik dari rangkaian seri dan paralel. Semuanya sudah saya jelaskan, semoga dapat membantu kalian. Jangan lupa baca-baca buku referensi lain ya. Gabungkan pemahaman kalian supaya pemahaman kalian menjadi lebih matang, lebih utuh. Nah, seperti yang disampaikan di depan tadi, akan ada evaluasi untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian memahami karakter dari rangkaian seri dan paralel. Nah, seperti ini soalnya, silahkan dicatat ya. Ada rangkaian seri, R1-nya adalah 4 ohm, R2-nya adalah 6 ohm, R3-nya adalah 2 ohm. Dipasang pada tegangan 24 volt. Hitunglah hambatan pengganti atau hambatan serinya ya. Buat arus pada R1, R2, R3, tegangan pada R1, R2, dan R3. Ingat ya, ada bagian yang tidak perlu dihitung ya. Kalau langsung sama yuk, sama. Berikutnya ini yang rangkaian paralel. Ada R1, R2, R3. R1-nya 3 ohm, R2-nya 2 ohm, R3-nya 6 ohm. Dipasang pada tegangan 4 volt. Nah, hambatan paralelnya berapa? Kuat arus I yang mengalir di kabel utamanya itu. Kemudian tegangan di R1, R2, R3, arus pada I1, I2, I3, dan I aksennya. Oke. Oh, ternyata selesai teman-teman sekalian, sudah berakhir bab ini. Silahkan dipelajari ulang mulai dari video 1, 2, dan 3. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Mari. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.